Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering menghina Roh Kudus, Kiai Walu ini kan metong juga dia. Kiai Walu ini kan sudah mengerti firman Tuhan dulu, tapi karena dia nggak terkenal jadi Islam dia. Dia hina-hina Roh Kudus, sudah metong dia. Tapi kan dia tidak mau menerima sih, kalau kembali lagi kan, dia pindah tidak mau agama masuk masih ke ada jalan pertobatan di situ. Nomornya? Kalau 08. misalnya terus kalau- menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa rupanya? Kalau menurut saya kan, misalnya pekerjaan Roh Kudus itu dianggap sudah sebagai pekerjaan setan, begitu kan? Jadi kalau menurut saya, ya orang seperti ini tidak ada lagi jalan pertobatan, tidak mungkin lagi ada pertobatan, karena sudah menolak kebenaran itu dengan secara sadar, begitu. Jadi tidak ada lagi pertobatan di situ, dianggap tidak pertobatan lagi. Makanya artinya berarti dia sudah menolak satu-satunya jalan pengampunan itu. Ya kalau sudah ditolak jalan pengampunan itu, ya tidak mungkin lagi dia bertobat. Ya nggak bisa lagi diampuni, begitu. 5.000. Itu sama aja bang, kayak mualaf kan, dia kan udah tahu tapi dia masih mengingkari gitu loh. Masuk Bang Laskar itu mualaf dari kemana-kemananya Bang mualaf? Karena sebenarnya menurut saya pengertian mualaf itu adalah kembali ke jalan yang benar. Artinya dia jadi mengenal Yesus. Dari Kristen ke Islam bang, dari Kristen ke Islam. Kalau Kristen ke Islam, Sebenarnya pengertian kita murtad juga itu loh. iya. Kita Sekarang mengikuti mualaf. bahasanya Islam jadi masuk abang murtad jadinya dari kemana-kemana Bang? Dari Kristen ke Islam. Dulu Gitu. yang Dari Kristen ke membuat gimana Abi? Gimana Abi? yang membuat kata mu'alaf itu, murtad itu menjadi terkenal adalah saya. Jadi 20 tahun yang lalu kata mu'alaf ini memalukan orang Islam yang masuk Kristen. Lalu saya membuat video khutbah. Saya bangga menjadi murtadin. Jadi akhirnya kata murtad itu menjadi kebanggaan hari ini. Kalau istilah Alkitab maupun Al-Quran secara hakikat itu memalukan. Tetapi karena dunia ini penuh dengan entertain, jadi kata murtadin itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saudara Muslim yang pindah ke Kristen yang dikatakan oleh mereka sebagai murtad. Jadi begitu Pak Wright, ya. Gak usah ribut-ribut masalah itu. Asal usul kata seperti itu nanti istilah yang saya buat di mana Muslim masuk Kristen menjadi sebuah kebanggaan dengan sebutan murtadin. Jadi makna sebenarnya itu menghina sekarang menjadi kesukaan. Sama dengan kata Kristen. Awal mula Kristen itu adalah penghinaan. Tetapi kata Kristen itu sekarang menjadi sebuah kebanggaan bagi pengikut Kristus. Nah itu aja. Sebenarnya sebelum Pak Saipudin pun jadi murtad, zaman si Yusuf Roni pun sudah murtad. Cuman kan dulu belum ada internet. Iya, Bapak belum yang bilang terkenal. murtad itu zaman Yusuf Roni pun dulu kayak gitu. Cuman zaman Yusuf Roni kan belum ada internet. Ya, Yang belum. jadi pertanyaan saya ini Kristus yang mana? Karena ada anti Kristus, ada Kristus Yesus. Itu berbeda. Gak usah ngomong kamu, nanya dulu yang Iya, lain. saya harus ngomong, Orang karena lagi ngomong yang ini lain, sudah lu internasional ngomong ini loh. Udah saya turun. Sudah nasional Abi. Jangan gitu Jangan loh. Abi, jangan Abi. Abi yang harus nasihati dia. Aduh. Kok Abi turun Semua, kenapa? maaf, saya harus katakan yang jujur saja karena ini kan sudah internasional ini. Kenapa dibahas, digulir terus di komal-komal seolah-olah hal ini nih. Aduh, Allah Tritunggal Maha Kudus itu ada Roh Kudus dalamnya loh. Itu sudah dihujat itu namanya tuh kalau dibuang ke tong sampah. Sekian dan terima kasih. Memang Abi bilang begitu bang? Apa gimana bang? Bukan Nabi bilang, ada komen di bawah nih, nih. Coba baca ke bawah, ke atas, tarik ke atas. Ada yang komen itu bilang ada Viti yang menyatakan bahwa si tokoh pemuda. Saya terus terang kita bangga untuk dia bawa jiwa-jiwa, tetapi jangan sampai jiwa-jiwa itu dibawa ke
Kristus saja. Kalau kata Kristus saja, itu jadinya nanti antikristus, bos. Karena tidak ada anti Tuhan, tidak ada anti Allah. Yang ada hanya antikris. Makanya tadi saya bilang gini, Bang. Makanya tadi saya bilang Ya. gini. Itu Jika yang dia kita harus mualaf, hati-hati. jika dia mualaf berkali-kali tidak ada pertobatan, itu kan sama aja menolak jalan kebenaran. Iya benar. Dua Nah, kali saja, bro. Di dalam Jadi diri misalnya dia Yesus masuk itu. ke Kristen nih kan, terus kemudian Gini, dia Bang. nyangkal, dia masuk lagi, sudah nggak bisa. Nah, maksud saya gini, di dalam diri Yesus itu kan ada Roh Kudus, ya kan? iya, Nah, itu kan termasuk penghujatan di dalam Roh Kudus. Iya, kan Roh Nah, Kristus, jadi- Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan itu kan sama itu semua. Jadi yang teman-teman masih belum paham itu apa sih contoh penghujatan Roh Kudus? Nah, salah satunya adalah Itu, jika bro. dia tidak Iya. bertobat, mualaf pindah mualaf, itu kan nggak ada pertobatan sampai di akhir hayat dia. Nah, itu sama aja dia menghujat Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Gitu loh. Jika dia menolak jalan kebenaran. Itu Dan keluar tadi dari gitu, Bapa, Bang. bro. Bang- Mungkin Bang begini, Laskar kan Yesus Kristus. terangkat keluar dari Bapa, sang sumber itu. Nah sekarang kan Yesus masih di surga nih, menyediakan tempat bagi kita. Saya kan sudah dapat penyataannya di langit. Tahun sebelum COVID, bintang timur yang gilang gemilang itu sedang menuju ke bumi. Jam 3 subuh saya lihat, saya puasa 2,5 bulan itu. Makan jam 3 sore saya. Sekali makan sehari. Terus kemudian saya lihat bulan jalan itu cepat dari utara ke selatan. Artinya apa? Ya sudah dekat waktunya. Karena mereka nanti kan duluan yang memerintah, bro. Antikristus yang duluan memerintah. Tetapi kalau kita baca di Perjanjian Lama, 7 tahun itu akan berlangsung sebenarnya. Tetapi karena kasih Bapa itu sungguh-sungguh sangat nyata di dalam kehidupan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita, dipotong 3,5 tahun. Makanya gini, Bang. Iya, jadi penyataan bintang yang saya lihat itu, bro, itu kayaknya kelihatannya lambat dari barat ke timur, tapi sebenarnya cepat. Bro ingat waktu Elia terangkat itu kan pakai kereta. Nah, saya waktu tidur, saya dapat bayangan itu kereta perang. Yesus tuh datang dengan kereta perang. Karena Ya, dia kenapa, Bang murka. Red? Nah, Dia sebentar dulu, murka. Bang. Nah, Nah, kenapa itu, Bang Red? Kok lari kemana-mana Bang Leon? Bang Laskar. oh enggak, bukankah saya lari sebenarnya dalam- kemana-mana, bro. Ini saya cerita kisah yang sungguh sebentar sangat luar dulu, biasa Bang. karena Bang akan Laskar. terjadi segera ini. Bukankah sebenarnya Bang Laskar di dalam kekristenan bahwa Tuhan itu tetap membuka pintu pertobatan Betul. selama masih ada Ya benar kesadaran memang, dan tetapi penyesalan? ketika penyataan Kristus sudah muncul di awan-awan, itu sudah tidak ada lagi, bro. Jadi begini, Bang. Enggak gini. Karena nanti gini, setiap sebentar, mata Bang. memandang, Bang, dibilang Itu setiap Bang mata sudah masa memandang. penghakiman Bang itu. Bang berbeda Enggak. Bang di masa penghakiman Bang. Makanya kan tadi saya bilang Abi yang nasihati dia, kan? Kan Abi di sana sama-sama kan? Saling mengingatkan daripada di komal-komal begini, internasional, orang lihat semua, malu kita. Yesus dijual. Ini, Bang Red. Yang sana bilang ini Sikariot, padahal Sikariot Bang juga dia. Lion ini arahnya kan kemana gitu. Bang Lion? Kayak Ya cuma enggak lah. kepada orang tertentu. Saya menyatakan yang benar-benar iya, tidak gitu, bro. Bang, jangan dulu kita berbicara pribadi manusia tertentu. Jadi gini, Bang. Wah, enggak lah. Kita Kita harus berbicara jadi juga lihat keseluruhan hal-hal dulu, itu. Karena memang penyataan itu nanti akan datang itu. Sudah di depan mata sebenarnya. Sudah ada sebenarnya. Leon, Cuman ya begitu. Leon, kamu Dibilang dari kelihatan Katolik nggak kelihatan, kan? dibilang nggak kelihatan ya kelihatan. Oh Leon, kamu dari Katolik kan? Oh enggak, justru saya kemarin di anatema oleh mereka. Di Dari komal mana mereka. kamu tahu mau datang lagi Tuhan Yesus? Seolah-olah kau jadi Tuhan. Loh, Alkitab mencatat itu, bro. Di mana datanya? Kecuali kitab suci tidak mencatat itu. Di mana Ya datanya? bacalah di Perjanjian Baru. Masa saya mau tunjukin Enggak, kau lagi? bilang kau kan tadi mimpi mau datang Tuhan. Memang kau Tuhan. Iya, itu penyataannya. Bukan. Penyataannya kan ditunjukkan juga buat bagi teruna-teruna muda. Alkitab Di mana mengatakan datanya demikian. Tuhan mau datang? Di mana datanya? Terus gimana maksudnya, bro? Berarti tidak ada Bukan, nanti kau muncul kan di awan-awan. seolah-olah ingin jadi Tuhan. Enggak lah. Loh, Enggak lah. Kau Kalau bilang saya udah- nyatakan diri saya Tuhan, berarti saya tulis di sini Lion of God. tadi kan kau bilang mau datang Ini saya tulis Tuhan. Lions, jamak. Bukan. Tadi kan kau Iya. bilang mau datang Tuhan. Iya, Di mana memang. datanya? Di mana Yesus saja datanya bilang, bisa kau Yesus saja buktikan bilang datang waktunya Tuhan? udah dekat. Eh? Begini, bro, jangan melihat dari matamu. Makanya Petrus bilang 1 Alah. hari sama dengan 1000 Kau tahun, 1000 tahun Katoliknya sama dengan kau. 1 hari. Belajar di situ, bro. Katoliknya kau jujur Bahwa- kau. Katoliknya kau. Udah pernah aku lawan Bukan, kau. saya di anatema sama mereka Alah. kemarin di komal mereka. Katoliknya Kenapa kau saya mau ini? kawan.
Katolik kan nggak mengaku Kristen. Bagaimana Katolik caranya? mana mengaku Kristen. Nah Jadi teman-teman Bang yang Leon lain, ini, jadi Bang Leon ini kalau bukan Katolik apa Bang? Oh, ini Protestan kayaknya atau apa? Kalau Katolik kan beda Tuhannya, si Santo Claus Kayaknya- Tuhannya. oh saya nggak tahu itu. Oh, Berarti nggak usah Anda lah yang mengatakan itu ya, bukan kita saya. apa. Tadi kau bilang mau datang Nggak Tuhan. elok membahas denom-denom. Ya, seolah-olah kau ingin jadi Tuhan. Nggak usah kita bahas. Ya enggak lah. Nggak usah kita bahas. Enggak ada, karena Ya, kita di sini nggak pernah bahas denom. Tanya Di sini tuh. nggak pernah bahas. Nggak denom pernah bahas ini. denom. Katolik kan mana Tapi- diaku beda Tuhannya. Tapi karena si saudara Santo bilang Claus. begitu ke saya, Udah maka lah, saya Bang jelasin. Samosir, nggak Jangan boleh lah bang, gitu. Ah. jangan, nggak boleh kayak gitu bang. Kenapa nggak boleh? Memang begitu kok Katolik berdoa kan agak beda dengan Kristen. Oh, justru kemarin tanya nih Ya, udah yang gini aja balik lagi ke Nah. tema Bang. Balik lagi ke Nah, tema. kalau Bang Kan Leon ini bukan, lagi ke tema Bang Leon kita. Protestan. Bang Lion pun kan membicarakan personal pribadi seseorang ya, jadinya nggak elok juga gitu Bang Lion. loh kan Jadi gini. kebetulan lagi diangkat. Enggak dibilang Kecuali mau lagi datang dia Tuhan diangkat. seolah-olah Berarti dia ini itu jadi perdebatan Tuhan. kita. Si Leon ini. Memang Si Leon itu kan mau rupanya datang menjadi Tuhan, iman. seolah-olah ingin jadi Tuhan si Leon. Lions bro, saya Iman tahu kita Anda ini dari loh mana asalnya bro. Alkitabnya, iman kita Saya tahu Anda dasarnya asalnya dari firman-Nya mana. Allah, bukan Kenapa Anda manusia tuduh saya tertentu begini? loh. Itu si Ten, si Abang Ucok tahu. Iya, kau kan Leon Katolik. Udah tahu kau Katolik. Bukan. Situ saya lewat. Bukan. Aku aja udah dari kecil yang ikut Yesus enggak Jadi berani. gini aku Bang bilang Raid, kau udah datang fokus aja dulu Bang, fokus Bang Samosir. Ya, Jadi fokus gini aja Bang dulu Raid. kita. Nggak usah Yang- bawa denom lah. Jadi gini Bang Raid. Katolik kan menurut Bang beda Raid Tuhannya itu, dengan Protestan. Nggak usah. Menurut Orang nggak usah Katolik bawa mana denom. ngaku Kristen dia. Kenapa sih harus denom orang ini? Bukan Menurut Katolik Bang mana Rai. mengakui di apa Kristen, mana ngaku Ya di Kristen urusan dia orang Katolik. itulah, nggak ada Alkitabnya harus kita bahas loh. Iya benar. itu urusan Alkitab begini di mereka ayat lah begini itu. jelaskan. Yang penting yang kita Ya, urusin kitabnya bahas Katolik itu dengan Alkitab, dengan Kristen kan beda. Itu maksudnya Iya. supaya Anda belajar Biarlah gitu urusan bro. mereka Makanya lah kau itu. belajar biar Biarlah tahu urusan kau. mereka itu. Belajarlah kau. Jadi sekarang urusan kita bagaimana kita memaparkan masalah tentang itu isinya Bible sesuai dengan firman Tuhan itu toh. Iya. Iya, kitabnya Katolik kan beda dengan Bibel. Beda, lebih banyak biarlah. kitabnya Katolik. Ini perjanjian baru bro. Bukan. Nggak ada perjanjian ada baru. Nggak usah dibahas masalah itu. Ya, tentang Aduh. Bawa ke sana ya, lagi tentang gimana keyakinan sih? mereka Namanya aturan nyeret-nyeret ke orang itu. dalam ya keagamaan ya kita harus Jadi gini. membedakan dua hal yang itu. Jadi gini Bang Raid, menurut Bang Raid, Iya. penghujatan terhadap Roh Kudus itu seperti apa coba? Kalau menurut saya begini, kenapa sih penghujatan Roh Kudus ini tidak bisa diampuni lagi? Karena dia sudah menolak jalannya pengampunan itu. Enggak, contoh penghujatan terhadap Roh Kudus kayak gimana coba? Contoh penghujatan kepada Roh Kudus itu setiap dianggap bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan setan. Itu salah satunya. Di zaman Makanya Parisi tidak lah, mungkin lagi di dia zaman ada Parisi, zaman Yesus, zaman Parisi dan Makanya zaman Yesus. tidak akan lagi orang itu pertobatan. Jadi selaku masih ada kesalahan dosa mau sebesar apapun, itu bisa. Kalau masih ada jalan pertobatan. Terus Makanya kalau misalnya iya lanjut Bang. iya. Kalau misalnya Makanya begini, sekalipun dosamu besar akan kan ada itu kan akan diputihkan yang itu. Jadi kalau menurut saya Dosamu pindah merah agama ini mau berkali-kali pun, pindah agama berkali-kali, itu nggak masalah. Menurut saya nggak terlalu itu dibahas di dalam kekristenan. Mau karena wanita, mau karena apa, mau karena uang, itu tandanya dia memiliki iman situasional. Artinya menunjukkan imannya belum berakar di dalam kebenaran. Mau Jadi gini, 10 Bang. kali dia pindah ke Kristen, itu belum iman yang benar dia. Jadi gini Bang, apakah ketika dia mualaf terus dia balik lagi Kristen, ada pembimbingnya pendeta gak saya tanya? Ada. Berarti pendeta itu menjelaskan kebenaran gak ke orang ini? Menjelaskan kebenaran, tapi Menjelaskan tandanya kebenaran, dia itu- oke. Iya, Berarti bisa berarti- saja gini. Bisa saja orang menjelaskan kepada kita kebenaran, tetapi kita nggak dituntun Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita, bukan karena kebenaran Begini, Bang. yang diceritakannya kepada kita. Di dalam Roh Kudus yang bekerja kepada kita. Baru di dalam kita beriman Alkitab kepada Yesus. gini Bang, di dalam Alkitab tadi tidak dibilang dibimbing Roh Kudus, tetapi jika dia sudah tahu kebenaran tetapi dia masih menolak. Nah, berarti jika dia udah tahu kebenaran itu,
Gini deh Bang, coba deh Abang analogikan, coba Abang artikan ketika dia sudah mengerti kebenaran, apakah misalnya ya tadi saya bilang ada pendeta yang menjelaskan, otomatis dia udah ngerti dong, walaupun dia nggak diurapin Roh Kudus. Udah mengerti. Begini Bang Laskar, kalau yang saya pahami di dalam kekristenan, kebenaran sejati itu tidak akan berada kepada manusia kalau tidak ada Roh Kudus yang menuntunnya. Karena dituntun Roh Kudus lah kita, maka kita tahu kebenaran sejati. Tapi begini Bang, ketika orang itu menolak datangnya Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu bisa masuk dalam diri kita? Tidak. Nah, berarti secara jelas dia sudah menolak kebenaran, bagaimana bisa Roh Kudus itu bisa masuk dalam diri kita? Ketika dia menerima kebenaran itu, otomatis Roh Kudus itu akan masuk dalam diri kita. Contoh misalnya begini, ketika Tuhan Yesus mau angkat ke surga, kenapa dia mengirimkan pertama kali Roh Kudus itu kepada para muridnya? Karena para muridnya yang pertama kali menerima dia. Kali menerima. Gini, Bang, harus Bang Laskar bedakan sebenarnya menolak Roh Kudus dengan menghujat Roh Kudus. Bedakan itu, Gini, Bang. Bang. Itu, Bang. Menghujat Roh Kudus yang tidak Ketika diampuni, dikatakan bukan bahwa menolak. Allah Trinity Roh Kudus dibuang ke tong sampah, itu Allah Trinity Roh Kudus itu apakah bukan Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Lagi-lagi itu lagi. Bukan. Kau tuh harus dilihat. Kau harus tahu bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus Harus itu Allah dilihat. Trinity Roh Ngapain Kudus kamu itu. berbicara itu? Itu satu kan? Enggak, maksudnya gini Jadi Bang ketika Rai. kau bilang buang ke Kita tong sampah itu bahas sama ini saja sedikit, penghujatan, bro. Bang. Maksudnya gini Bang Rai. Pakai akal sehatmu. Itu kan di diri Yesus kan ada Roh Kudus, ya kan? Nah, maksudnya Martir loh. maksudnya secara otomatis jika dia menolak kebenaran, dia menolak Yesus, otomatis dia menolak Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Begitu loh. Karena kan Tritunggal itu kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu loh. Nah, di dalam diri Yesus kan ada firman Allah dan Roh Kudus. Bukan hanya ada firman Allah aja. Nah, ketika dia melakukan penolakan berkali-kali terhadap Tuhan Yesus, bukan sekali loh, bukan sekali dua kali, berkali-kali, otomatis kan dia nggak ada pertobatan. Makanya di ayat Ibrani tadi itu ditegaskan kecuali dia bertobat. Ada pertobatan baru diampuni. Ketika dia tidak ada pertobatan dan dia masih melakukan berkali-kali, tidak akan diampuni. Makanya di ayat Ibrani itu kayak gitu tadi. Nah, tapi Enggak, ketika dia itu walaupun tambahkan sedikit, bro. jadi kalau saya Kalau baca, bilang dari sampean buahnya, coba baca Bang Laskar. Kalau bilang dari buahnya, ngapain dia kumpulin duit buat bangun rumah, bukan bangun gereja atau Ya apa? Tuhan, selain Di situ ini dia ketahuan kok dari buahnya. Selain ini. Minta-minta tempel nomor rekening, ngapain? Bikin malu-maluin aja anak-anak Tuhan. Apa sih Bang? Itu tandanya Sampean juga ngomong apa kamu sih? nggak dipimpin Roh Kudus, kamu Layon. Hanya gara-gara satu orang baru Kamu iman itu kamu pengikut, goyah gara-gara. mengkultuskan seseorang. Itu loh. Siapa sih? Kamu yang Bicara apa sih? Harusnya kamu kultuskan Yesus, nggak apa-apa itu. Aman itu kalau Imanmu kultuskan Yesus. bergantung manusia Yesus tandanya. Kristus. Bicara Kalau apa sih? si yang itu Bingung, kan? ngapain? Dia bawa kita masuk jurang, sama-sama masuk jurang, kita ngapain? Bodoh amat. Dia hanya bicara edis. Ngapain lah bicarakan itu? Loh, Coba. kenyataannya kan demikian. Kamu makan Kamu yang apa sebut sih? namanya kamu ya, itu? bukan saya yang sebut namanya. Saya nggak sebut nama, jadi saya bilang tokoh pemuda besar. Udahlah, nggak usah munafik. Tapi memang kalau Sedis TV ini menurut aku itu antikris juga itu. Ya kalau udah tahu ngapain mau dinonton? Udah nonton yang lain aja. Memang kalau mau ingin mendapat gift harus banyak tipu-tipu. Kalau mendapat gift harus banyak tipu-tipu. Memang dia Masa entertainer katanya, sejati, bentar, bro. Leon. Entertainer Masa sejati dia. katanya Sedis TV percaya kepada Yesus tapi Yesus punya Tuhan seolah-olah Yesus ini dua. Nah Itu kan, antikris juga itu. Memang kalau ingin terkenal jadilah kalian seperti Sedis TV, tapi berat pertanggungjawabannya. ya ampun bro, kalau sudah Makanya antikristus. begini juga Bang Susah itu. Samosir. Terkadang kita harus memahami Itu bahasanya di ucapan Alkitab orang bilang juga diserahkan secara kepada konteks. iblis. Secara kontekstual kita harus memahami juga bahasa orang. Kalau sepotong juga tanpa kontekstual loh, kadang kita pun akan tersesat. Gini, bro. Coba. Gini bro, Samosir. gini. Kalau dia kan berani berbahasa. Udahlah, di malas aku internet. bahas ini. Bang Cok, Kecuali- aku duluan ya. Aku duluan turun. Sebentar. Mana Terima lagi? kasih semua ya, Tuhan Yesus berkati. Kecuali di dalam keluarga Sedis TV berkata begini, boleh. Dia kan internet mendunia. Nah, memang kalau mau pingin terkenal harus ada tipu-tipu. Harus ada tipu-tipu kalau pingin terkenal. Orang kan pasti banyak emosi, ada yang positif gitu. Karena dia seolah-olah jadi dua Tuhan gitu.
Setahu saya Yesus satu. Masa dia berani dia bilang Yesus punya Tuhan? Berarti dua lah Yesus ini. Apa bedanya dengan orang Farisi dia? Orang Farisi kan jahat. Kalian pikir orang Farisi itu paling jahat itu? Melebihi iblis itu. Orang Farisi aja udah membuat mujizat waktu itu Yesus berani lawan dia. Kebanyakan kan orang kan ingin jadi Tuhan. Contoh nih, tahu nggak kalian manusia ingin jadi Tuhan? Itu yang menembaki manusia itu pakai nuklir. Bang, nggak enak bang kalau ngomongin orang yang udah murtad itu, berarti ya dia sudah murtad itu bang. Bukan murtad lagi, antikris. Udah ya, udah anggap aja begitu bang. Kita bahas topik tadi lagi bang ya. Bang Oten nih berani berapa tadi bang Oten? Berani apa bang? Yang tentang murtad tadi. Oh, bentar tak bacakan aja lah daripada parah. Nah, coba kita simak baik-baik ya ayatnya ya. Ini kan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 kan. Orang yang sudah mengecap kebenaran lalu berpaling lagi berada dalam kondisi sangat berbahaya. Stop coba deh, coba stop. Mengecap kebenaran itu berarti kan dia udah mengerti kebenaran dong. Iya, mengerti di dalam kebenaran dia itu. Nah, berarti dia udah dibimbing sama pendeta dong ketika dia mau murtad lagi ke Kristen. Ketika ke Islam, Kristen berarti kan udah dibimbing dong sama pendeta, udah dijelaskan kebenaran tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Otomatis dia udah ngerti. Oke, lanjut lagi ayatnya Bang Oten. Saya bacakanlah dari ayat 4 ya. Iya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat yang kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Oke, stop Bang. Stop Bang. Sedemikian ya. Oke, stop diperbarui itu artinya apa Bang? Tidak diampuni itu namanya, tidak diampuni. Ayo coba tidak dibaharui lagi itu artinya apa Bang? Tidak diampuni lah. Lanjut Bang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Apa yang tidak dibaharui? Pengertiannya itu kalau tidak dibaharui tidak diampuni kelakuannya. Ya. Betul nggak teman-teman? Tidak dibaharui berarti tidak diampuni kelakuan yang mungkin karena dia mengkhianati Tuhan, mengkhianati Roh Kudus. Termasuk di kehidupannya dia juga nggak diperbarui lagi dalam keselamatan. Ya contoh mungkin seperti ayah Waloni. Iya, Lanjut Bang Oten, lanjut Bang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Nah, bertobat itu artinya apa? Dia sudah tidak mengulangi kesalahan yang salah lagi. Misalnya dia pindah lagi, oke stop. Dia tetap di Kristen selamanya, artinya dia udah bertobat. Tetapi jika dia melakukan berulang kali dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, Islam ke Kristen, sampai dia akhir hayatnya nggak ada pertobatan dan tidak stop, itu tadi udah jelas saya tidak dibaharui lagi. Ini tak bacakan lagi lah daripada coba sampai ya Bang Laskar ya, perhatikan ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Kalau sudah murtad lagi tidak akan ada pembaruan itu. Kan gitu ya maksudnya ya. Apa yang diperbarui kan? Imannya kan. Sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau pendapatku, walaupun mereka sudah bertobat dalam hal ini, kenapa kok? Apa jawabannya? Kan begitu. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Walaupun mereka bertobat, itu tidak akan dibaharui lagi. Itu nanti akan ada hukumnya pada saat di penantian. Kalau orang Kristen kan nggak langsung masuk neraka atau surga. Di penantian nanti, ketika Yesus turun yang kedua kalinya, itulah yang Yesus katakan. Ya kan? Bukan karena engkau memanggil aku Tuhan, 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 atau bermujizat atas namaku. Itu yang dikatakan.
Jadi mau berkali-kali pun dia manggil Yesus Tuhan, bertobat, Tuhan bertobat, walaupun dia nggak bertobat dan sunat hati. Makanya Paulus mengatakan orang Kristen itu nggak perlu sunat fisik, tetapi sunat hati. Coba deh simak lagi, Bang Oten lanjut. Jadi begini kan, kalau saya carikan kata mengecap di sana kan, arti kata asli mengecap dalam bahasa Yunani dipakai kata itu geomai. Artinya di sini memang mencicipi dengan sadar, mengalami langsung, merasakan secara nyata. Memang bukan sekedar mendengar, sekedar tahu teori, sekedar kata-kata ikutan, gitu ya. Sekedar ikut-ikutan maksudnya. Jadi mengecap, kalau kesimpulannya mengecap di sana mengalami secara nyata walau belum tentu berakar. Jadi mengecap kebenaran di sana maksudnya berarti pernah merasakan damai dari firman Tuhan, tersentuh ibadah. 2, melihat atau mengalami karya Roh Kudus, mengerti Injil dengan jelas, tetapi belum menyerahkan diri sepenuhnya, belum hidup taat, belum berakar dalam Kristus. Jadi artinya di sana berarti masih ada pertobatan, begitu. Coba itu di ayat Alkitabnya di mana, Bang? Yaitu Ibrani 6 ayat itu Tadi yang Ibrani itu saya cari mengecapnya itu saya cari maknanya di sana, begitu. Dalam bahasa ambil dari kata Ibrani berapa tadi, Bang? Yang Abang sebutkan tadi? Ibrani 6 ayat 5 yang mengecap itu. Oke, Ibrani 6 ayat 5 ya. Sebelum ayat 6. Itu. Jadi mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia itu. Jadi sudah artinya dia sudah merasakan karunia-karunia, ya. Iya, tetapi belum ada di sana secara taat, begitu. Jadi artinya kalau di sini mungkin penjelasannya di situ bahaya secara rohani. Kira-kira gitu ya penjelasannya. Artinya tidak ada kemungkinan bahwa dia sudah tidak akan mungkin lagi ada pertobatan, begitu. Jadi mungkin nggak disebut di sana menghujat Roh Kudus. Artinya nggak kategorinya menghujat Roh Kudus, begitu. Tetapi bahaya besar secara rohani. Tapi menurut Alkitab, Roh Kudus ini kan setara dengan Yesus. Betul nggak, teman-teman? Iya. Artinya gini, kalaupun dia ibaratnya, ya. Sebentar, Bang. Yang aku tahu, si Roh Kudus ini kan setara dengan Yesus. Nah, artinya begini, kalaupun orang menghina Yesus, apa bedanya menghina Roh Kudus? Tapi di sini, Bang, bahasa Yunaninya itu ada kata-kata mencobai juga loh, Bang. Dia pernah mencobai atau Maksud saya gini, Bang Samosir, jangan kita perisetkan kata, menambahi kata, misalnya menyamakan kata seluruhnya. Alkitab yang saya pahami itu menghujat. Kalau menolak, menghina, apakah masuk kategori menghujat Roh Kudus? Nah, kalau menurut saya belum. Ya kalau menghina Yesus sama aja menghujat Roh Kudus. Apa bedanya? Kan beda. Sebentar, Yesus ini kan setara dengan Roh Kudus. Dan disamakan, maksudnya manusia ini loh, Tuhan sendiri loh waktu disalib gimana? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diampuni. Karena itu tidak tahu, Bang. Karena tidak tahu keselamatan itu artinya. Karena pada saat Yesus berkata seperti itu, mereka belum tahu mereka belum. Bentar, Bang. Bentar, izin, Bang. Bentar. Waktu Yesus berangkat ke surga, dia kan mengirim seorang penolong. Si Yesus ini mengirim seorang penolong melalui Roh Kudus. Nah, artinya gini, kalau ada orang karena memang mungkin ingin terkenal, dia menghina Tuhan Yesus, tapi juga sama juga menghina Roh Kudus. Apa bedanya? Bukan, Bang. Gini, Bang. Ini sih kita tidak menyinggung Edis TV atau enggak, Bang, ya. Jadi kita tadi membahas firman Tuhan tentang murtad, Bang. Jadi gini, Bang. Pada saat Yesus ngomong di kayu salib itu memang orang udah pada tahu, Bang, kebenaran itu, Bang. Kan belum. Kalau orang udah pada tahu kebenarannya berarti udah pengikut Yesus semua dong. Nah, makanya Yesus bilang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya mereka nggak tahu, tapi kan di dalam Alkitab sudah dituliskan jelas
Berarti intinya kita sudah mengetahui. Gitu loh. Nah, tapi ketika Yesus disalib kan mereka belum mengetahui memang bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus, firman Allah itu adalah Yesus. Nah, ketika Alkitab sudah jadi, Injil itu udah jadi, otomatis kita tahu dong jalan kebenaran itu. Begitu loh. Apalagi dia pernah Kristen, Bang. Apalagi dia pernah Kristen. Yang kutanya Kalau yang gini, saya gini pahami, dulu. Sebentar dulu Bang Samosir. Yang saya pahami makna daripada menghujat Roh Kudus ini, kalau kita pakai dia menolak, yang saya pahami ini maknanya menghujat Roh Kudus ya, yang saya pahami ya, penolakan secara sadar, dan ada katanya nggak hanya menolak Roh Kudus, itu nggak menghujat, tetapi kalau dipakai kata menolak secara sadar dan terus menerus. Nah, kata terus menerus berarti nggak dibatasi. Artinya kalau dibuat terus-menerus berarti ini sudah dol. Tidak ada lagi pertobatan. Penolakan secara sadar dan terus-menerus terhadap kebenaran. Yang kedua, menyebut karya Allah itu sebagai karya setan. Nah, itu kalau disebut sebagai karya setan berarti ini tidak ada lagi. Hatinya sudah keras, sudah dol. Hati yang mengeras sampai mati. Kalau udah sampai mati berarti tidak ada lagi pertobatan. Karena dianggap tidak ada pertobatan, ya makanya itulah yang menghujat Roh Kudus. Kalau hanya menolak Roh Kudus tidak terus-menerus, berarti masih ada pertobatan. Dari tadi kita bilang begitu atuh, Bang. Gini, Kita bilang saya bacakan aja lah Matius 12 ya, supaya Iya. poinnya lebih nangkap lagi kan gitu. Matius 12 yang di ayat yang ke-30 ya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat yang 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya. Apabila seorang, gimana? Ya lanjut Bang, lanjut Bang. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Silakan. Inilah dulu pertanyaanku. Kira-kira kalian akui enggak Yesus ini setara dengan Roh Kudus? Ya, setara dalam hakikatnya lah. Dalam hakikatnya keilahiannya. Dalam hakikat keilahiannya setara, Bang. Tapi ketika dia menjadi manusia, firman itu ya tidak lah. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, itu beda lagi, Bang. Tapi Maksud tapi saya kalau gini. sampai sekarang Ini sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang barusan tak bacakan itu di Matius 12. Gini, Bang. Yang dimaksud Bang Samosir gini kali, apakah Yesus sampai sekarang itu setara gak, Roh Kudus itu sampai sekarang itu setara gak dengan Allah atau enggak? Kalau ya sampai sekarang ya setara, karena dia kan udah bangkit, udah naik ke surga. Nah iya, jadi firman itu yang menjadi manusia itu telah bangkit dan kembali kepada yang punya firman. Berarti setara. Sekarang rohnya sendiri yang turun untuk menolong dan menghibur kita. Yang ku maksud gini aja tujuan ngomonganku. Kalau memang kalian mengakui setara Roh Kudus dengan Yesus, saya setuju. Cuma gini, apa bedanya kadrun-kadrun orang-orang munafik itu? Dia bilang, apa namanya, dia menghina Tuhan Yesus tapi menghina Roh Kudus juga. Itu arti tujuan saya. Orang yang merendahkan Yesus sama dengan merendahkan Roh Kudus. Apa bedanya itu? Karena udah sepakat tadi kita, Roh Kudus ini sama dengan Yesus. Karena Roh Kudus satu dengan Yesus, Sang Firman juga satu dengan Yesus. Apabila dia menghujat Yesus, ya berarti menghujat yang ada dalam diri Yesus, begitu kan? Iya, itunya tujuan saya. Jadi kalau menurut saya, orang contoh nih udah mengerti contoh firman Tuhan tentang Yesus ini, tapi karena dia ingin terkenal, ingin tipu-tipu, dia rendahkanlah Yesus ini. Sama dengan menghujat Roh Kudus namanya itu, nggak ada bedanya itu. Banyak kok di komal-komal ini. Kamu kan langsung menyimpulkan Bang Samosir. Kamu menyimpulkan? gini,
dengarlah dulu, saya ulangi dulu bahasamu. Begitu kamu bilang dengan merendahkan Yesus sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Emang menurut kamu dengan merendahkan Yesus itu sudah dimaksud dengan ayat yang menghujat Roh Kudus ini? Sekarang Kamu pertanyaanku langsung balik gini. menyimpulkan. Kamu akui nggak setara nggak Yesus dengan Roh Kudus? Jawab dulu. Iya, tapi kalau tadi menghina ataupun merendahkan dia Tuhan Yesus, tetapi belum tentu yang menghujat Roh Kudus yang dimaksudkan di sini. Berarti kamu standar ganda dong. Iya, Standar khususnya ganda bang, dong. gini bang Rait, Kamu bang kan Rait. menghina Roh Kudusnya di sana, tapi kamu samakan dengan menghujat Roh Kudus. Kan Begini. kamu yang ngambil kesimpulan. Begini, Berarti Bang kamu Rait, standar ganda dong. Yang dimaksud Bang Standar Samosir itu ganda. gini, izin Bang Rait, izin ya Bang Nggak Rait. paham. Yang dimaksud Bang Samosir itu begini loh. Yesus kan sekarang udah bangkit naik ke surga. Berarti Roh Kudusnya itu, Roh Kudus dan Sang Firman itu udah satu menjadi Allah. Nah, yang dimaksud Bang Samosir itu zaman Sudah satu sekarang ketika hakikat, dia sudah satu hakikat dia. ketika dia zaman sekarang meledek ya Tuhan Yesus, berarti kan sama aja dia meledek Roh Kudus karena udah satu hakikat begitu. Itu yang Bang maksud Rait. saya. Itu maksud saya tadi, bro. Iya, maksud saya gini Bang Laskar. Apakah ada dibuat ayat dengan menghina Roh Kudus berarti tidak lagi diampuni? Yang dikatakan menghujat. Kenapa kamu menyimpulkan begitu menghina langsung menyimpulkan merendahkan, misalnya merendahkan Yesus, langsung kamu ambil jadi kata menghujat. Itulah yang dibilang Anda standar ganda. Nih, Iya, kamu salam. yang mengambil kesimpulan merendahkan Yesus, kamu samakan dengan menghujat. Gini Roh pertanyaan Kudus. saya, Dan itu gini pertanyaan saya. Kamu pribadi, kamu akui nggak setara nggak Yesus dengan Roh Kudus? Jawab. setara. Oke, kalau setara, kalau ada orang menghina Yesus, sama nggak menghina Roh Kudus? Sama. Maksud saya gini, kalau ada orang menghina Yesus, anggaplah supaya terkenal dia, sama nggak dia menghina Roh Kudus? Iya. Sama. Nah, apa bedanya seperti itu, seperti tadi? Ya berhaklah saya klaim. Kesimpulan saya bukan begitu. Jadi? Menghina Roh Kudus tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Berarti Jadi, kau standar ganda. Sabar bang standar ganda katanya. Izin dulu teman-teman. Di mana? Kamu yang Salam, menyamakan salam, Bang Moy. menghina Salam, dengan Bang Moy. menghujat, kamu samakan. Salam, Bang. Kamu ambil. Coba cari kata aslinya. Bakal berbeda dia kata aslinya. Dengan Ini aja, pemahaman dan Bang juga Rait, pengertiannya. Bang Rait. Kamu yang menyimpulkan sama. Bang Rait, bacakan 1 Korintus 5 ayat 5, Bang Rait. Tolong Bang Rait. Biar kalau dia memang mau 1 setarakan, Korintus. ya sampean 1 Korintus 5 ayat 5. Dia Yang tadi baru. bilang, si Rait ini, standar kata, sama katanya Roh Kudus dengan Yesus. Saya pun setuju. Cuman yang permasalahannya begini. Karena orang pengen terkenal, mereka kan menghina-hina Yesus. Enggak sebagian usah lah orang dulu Kristen. pengen terkenalnya itu. Kita bermain katanya di sini. Begini biar saya analogikan Bang Samosir ya. Menghina Yesus ya sama dengan menghina Roh Kudus. Tetapi kata menghina dengan menghujat itu dua hal yang berbeda. Itu yang saya pahami kata. Iya Kamu bang menyamakan Rai. menghina dengan menghujat. Bang Rai, Saya bukan membedakan Yesus dengan Roh Kudus, tetapi saya membedakan hanya menghina dengan menghujat. Tapi kamu menyamakan kedua ini, lalu kamu bilang saya yang standar ganda. Standar ganda lah kau. Kalau kayak gitu. Perbedaannya Beda kan antara begini, pernyataan kamu menghujat dan dengan menghina itu beda. sama. Saya Beda tidak huruf sama aja itu, menghina beda dengan huruf. menghujat. Beda Beda huruf aja pengertian, itu. beda pengertian, pemahaman. Bang Rait, coba baca dulu Bang Rait. 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Nah, kalau Bang Samosir ini mungkin mendengar, ya kan, ada yang mengatakan begitu-begitu tentang Yesus, ya sudah suruh Bang Samosir untuk berdoa aja lah. Bukan, kan Orang itu sebagian kan orang Tunggu sebentar Bang Kristen. Samosir, tunggu sebentar, mau dibaca nih sampai Bang Rait. Orang itu harus kamu serahkan kepada iblis sehingga tubuhnya binasa supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, wes sudah. Bang Samosir, kalau sampai Maaf ini, mendengar sudah sampai berdoa pada Jadi gini bang, jadi gini bang, Maksudnya gimana? gini bang, jadi gini bang, dalam kamus KBBI, kalau bahasa zaman sekarang lah, penghinaan dan penghujatan itu tuh dijadikan satu bang. Kalau bahasa zaman sekarang, penghinaan dan penghujatan, contoh misalnya nih, ya kan, misalnya maaf ya, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan
Bukan contoh nih, saya ngasih contoh. Sekali lagi mohon maaf. Contoh misalnya, Yesus digantung di salib. Terus dia, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya, ini sekali lagi ya Tuhan. Sebenarnya nggak mau sih Kak ngomong kayak gitu. Cuma ini contoh ya. Yesus digantung di kayu salib tanpa menggunakan celana. Nah, sekarang contoh itu termasuk hujatan apa hinaan? Itu menghina Roh Kudus itu. Hina. Menghina Termasuk Roh Kudus itu. Termasuk hujatan nggak kalau bahasa zaman sekarang? Lu menghujat. Melebihi hujatan. Seolah-olah ingin jadi Tuhan dia. Itu yang dimaksud bangsa Mesir begitu, Bang. Makanya saya tanya tadi, sebentar. Makanya saya tanya tadi kalian, sebentar. Makanya kamu yang berlebihan menanggapi Samosir, kalau kamu bilang Dengar dulu, dengar dulu. daripada hujatan, Dengar sebenarnya dulu. sudah hujatan loh, bahasa tertinggi yang dibuat di dalam Alkitab. Dengar Tidak dulu, ada Ray. lagi Gini, yang Ray. di atas Gini. dari menghujat Roh Kudus. Gini, Ray. Saya tanya Kamu dulu balik. berlebihan bahasamu. Ray, menurut hati nuranimu, standar nggak Yesus ini dengan Roh Kudus? Jawab. Bolak-balik saya bilang setara. Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan Perbedaan saya. kita Kalau kamu hanya nggak berani menghina jawab, berarti dengan kamu Farisi. menghujat. Si Kalau kawan kamu ini nggak berani dari jawab, kawan. pertanyaan saya berarti kamu Farisi. Coba izin dulu lah, izin dulu Coba lah. lah. Halo. Coba Ya Bang saya Moy, mau- Bang Moy, silakan Bang Ya, Moy. coba Bang Rai, coba jelaskan ke saya juga karena saya juga jadi bingung Bang antara di sini kan kita berdalih tentang kata menghina dan menghujat itu apa bedanya Bang? Coba tolong dijelaskan dulu Bang. Kan sudah saya bilang tadi, kalau Alkitab jelas mencatat yang tidak bisa diampuni adalah menghujat. Dengan kata lain berarti tidak ada lagi dosa di atas daripada itu. Sudah pasti. Kalau kamu bilang lebih dari menghujat, sudah pasti kamu menambah-nambahi batasan kata. Karena Ini Alkitab dulu, tidak Ray. pernah mencatat. Kayaknya kamu Itu kata yang paling dosa kan tidak. ada marga sirai Islam. bisa lagi Jangan-jangan kamu terampuni. itu. Nah kan dia hanya framing. Nggak ada marga Jadi sirai jangan- Islam loh. Ada marga Coba, sirai coba. Islam. Begini Jangan dulu, Samosir. menghakimi, jangan menghakimi. Gini Bang Samosir, Jangan cari saling dulu menyerang kata lah, yang jangan saling gini-gini menyerang. Samosir. Kita kan- Jangan Halo. saling Kamu menyerang. cari dulu. Nggak ada gini-gini. marga Coba sirai. sebentar dulu. Ada marga Bisa, sirai. gini, mantan gini. Kristen jadi Islam. Aku curiga ini anak Diam ini. kamu. Diam kamu. Kamu nggak paham. Lebih bodoh kau dari yang kubayangkan. Oh, berarti ya betul ini menghujat Islam kita ini. Ada marga sirai mantan Kamu Kristen jadi anti Islam. Ini dia orangnya. bodoh. Janganlah Coba cari menghujat, dulu jangan di dalam menghujat. Jangan Alkitab. jangan. Ini dia orangnya Di Islam atas menyamar-nyamar ada ini. Bang Ini Nabi Bocil ini. Pelan-pelan. Belum dapat ini. Saya dengar dari tadi entah kemana-mana jadinya semua. Iya, jangan dulu lah, jangan saling menyerang. Belum ada. Kutanya dulu, Pipo. Pelan-pelan. Seribunya lagi apa bang? Pipo, Mana? Pipo monitor dulu. Gini Bang Apa dong? Samosir, jangan hanya berdalil Apa? kamu. Diam dulu Samosir. kau Dalle. Diam Kamu dulu kau bilang Dalle. ada lagi dosa yang paling besar. Jangan Diam dulu gitu, kau Nabi jangan Bocil. begitu. Kata apa itu? Coba silakan. Diam dulu Kata kau, Rai. apalah Islam yang di atas kau. dari menghujat lagi. Rai, kau yang Islam kau. dibahasakan Alkitab. Coba silakan. Right, kau Islam diam Kamu dulu cari kau. di atas daripada menghujat Roh Kudus ada lagi dosa terbesar. Ini karena kamu host bilang ini, lagi si Rai ini melebihkan Islam di ini. atas menghujat. Cari. Mantan Kristen ini jadi Islam si Right ini. Si longor ini. Kau yang silongor botol. Gini dulu Pipo, Tahunya monitor kau Pipo. hanya memframing orang. Ini Islam ini mantan Kristen ini host si Right ini jadi Islam dia. Gara-gara selangkangan ini. Si botol inilah hanya taunya framing orang. Nyamar-nyamar ini di sini ini. Tengoklah, Jadi gini kan? Bang Pipo sama host, gini dulu kutanya. Menurut kalian, kalau kalian betul-betul mengikut Yesus, setara nggak Yesus dengan Roh Kudus? Jawab. Nah, kan bukan itu permasalahan Diam kita. dulu kau Nabi Bocil. Bentar dulu. Jadi kemana-mana jadi secara personal jadinya kan kurang juga kita kalau begitu. Coba lihat dulu jelas. Bahkan begini kita lihat dulu. Menangkal anak manusia bisa Sebentar diampuni. Pipo, bukan itu Menangkal pertanyaanku. Roh Kudus. Pipo, gini pertanyaanku, dengar baik-baik gini. Setara nggak Roh Kudus dengan Yesus? Setara gimana maksudnya? Sama nggak posisinya ini menurutmu Yesus dengan Roh Kudus? Tolong dijawab. Bukan begitu membahas firman Tuhan. Yang kamu enggak begini, dengar dulu. Sebelum saya gas kau nanti. Susah juga lama-lama sama kamu Pipo, itu aja susah. Kamu yang jawab. susah. Loh, Dengar dulu, bukan menjawab seperti itu kalau mau diskusi. Yang kamu bagaimana caramu melihat Yesus? Dasar apa kamu mengatakan kau kenal Yesus? aku bertanya, kok malah kamu bertanya balik gimana sih orang Enggak, tua biar ini? saya arahkan kamu dulu supaya ini
dengarkan, yang berdosa kepada anak manusia kau. yang puni. Aku nggak cerita dosa di sini. Orang aku tanya setara kok. Orang aku tanya setara sama orang tua pun begitu Bang Samosir ini. Apa kalimatmu itu? Apa kalimatmu tanya itu? setara apa tidak? Dan Bahasanya begitu. Tuhanmu saya tantang, Tuhanmu saya pijak-pijak, Tuhanmu saya pijak-pijak. Bisa. Apa bedanya ku antikris? Ditanya amal lari. Tuhanmu saya pijak-pijak, saya masukkan ke parai busuk. Kalau ada Tuhanmu silakan harapkan saya. Orang tua tai lah kau. Nah, begini Bang Orang Samosir. nggak lebih dari comberan hidupmu. Bang Vivo sabar dulu. Bang Samosir. Bentar, Tuhanmu, kalau ada Tuhanmu. Seujung kuku saya Tuhanmu. Coba izinkan juga orang lain bicara. Oke. Bang Boy. Kau ngomongnya dari tadi ngomong seperti apa kau manusia terkutuk. Coba dulu tanya dulu Bang Ucok, monitor dulu. Enggak, Bang Samosir gini, saya coba bentar lu. Enggak lebih dari TK kau nggak tamat kau TK pun. Antikrisnya kau Pipo. Udah banyak orang apa kau? Tuhanmu seujung kuku saya Tuhanmu. Pipo, Melalui doa antikrisnya silakan. kau. Antikrisnya kau Pipo, diam udah kau, banyak Sirabun. orang klaim kau. Diam kau si Rabun. Antikrisnya kau Pipo, udah banyak orang klaim kau. Tuhanmu saya pijak-pijak. Diamlah kau. Saya gulung Tuhanmu. Saya masukkan ke jomberan. Ditanya A malah lari ke B. Gini dulu Ucok, Bang Ucok. Monitor dulu Bang Ucok. Diam kau, diam. Bang Ucok, monitor Diam. dulu. Diam kau. Diam kau antikris, pengikut iblis kau. Kalau ada Tuhanmu. Pengikut iblis kau Pipo. Banyak Tuhanmu orang saya klaim kau masukkan ke orang parai Kristen. busuk. Tuhanmu. Berdoa kau sampai seumur hidupmu. Bagi saya. Tunjukkan Tuhanmu. Gini dulu Bang Ucok, monitor dulu Bang Ucok. Diam kau, diam. Bang Ucok. Diam kau, diam. Diam Mulutmu kau nggak dari Pipo, comberan. antikris kau Pipo. Ngomong kau pun betul-betul kamu nggak tamat kau. Manusia Pipo. terkutuk. Pipo, udah banyak orang Kristen curiga sama kau antikris Diam kau, kau. diam. Diam Kau kau. yang diam. Bang Bego Ucok, dulu. monitor dulu Bang Ucok. Diam. Bang Ucok, monitor dulu. Mana sih? Ucapanmu nggak lebih dari comberan kamu. Ku tanya dulu kau Pipo. Diam kau. Diam. Pipo tua bangka. Diam kamu. Tuhanmu seujung kuku saya. Diam dulu kau Pipo, ada yang aku tanya gini. Tuhanmu seujung kuku saya. Pipo, Ada Tuhanmu. pengikut iblis. Biasa Bang pijak-pijak Oten Tuhanmu inbox. itu. Inbox Bang. Pipo, pengikut iblis dengar dulu. Begudung. Pipo, Mulutmu nggak lebih dari comberan mengatakan kau diskusi tetapi mulutmu nggak lebih dari comberan. Dengar dulu Pipo. Diam kau, Dengar dulu. nggak perlu dia dengar kamu. Aku mau Iblis tanya dulu. setan. Diam kau, diam. Aku mau tanya dulu sama kau tua Nggak bangka. layak muncungmu bertanya, nggak layak mulutmu yang bau itu. Tua bangka, dengar dulu pertanyaanku. Gini Begudung. pertanyaanku. Setara enggak Yesus Sirabun kau. dengan Roh Kudus? Sirabun. Tidak ada Yesus dalam hidupmu. Tunjukkan Yesusmu. Pipo tua bangka, pertanyaanku gini. Tunjukkan Yesusmu. Yesus abal-abal yang kau arahkan. Pipo tua bangka. Kawan Yesus udah abal-abal. banyak orang klaim kau. Yesus palsu yang kamu tahu. Harus Pipo tua bangka, dengar ya apalah kau pertanyaanku ya. Samosir. Dengar Coba ya. begini Samosir. Bisa nggak kamu bedakan bahasa Hadapkan Tuhanmu. Kalau ada Tuhanmu, saya pijak-pijak Tuhanmu. Kau dengar? dengan menghujat. Kau Lalu raih. apa perbedaannya? Kau Coba raih silakan, Islam silakan. kau raih kau Islam kau, Silakan, dalil silakan. kau. Muncung lebih dari comberan kau begudung. Hanya bisa nuduh-nuduh Manusia orang ini kan. terkutuk. Raih. Tapi menjelaskan nggak ada apa-apanya. Raih kau dalil Coba kau. silakan dalam bahasa Mantan Alkitab yang Kristen kau ada jadi ditulis Islam. perbedaan. Kau menjudge Jadi, orang, menghina tetapi hidupmu bahasa nggak aslinya ngerti. dan makna, Manusia laknat, menghujat dan manusia menghina. terkutuk. Coba Bang Samosir, kalau kamu tandanya paham yuk. Coba Gini Bang Rai. Samosir. Gini Rai, ku tanya kau. Diam kau muncungmu. Diam kau tua bangka. Kau antikris kau dan tua Kata-katamu dan kau bangka. tarik semana kau tumpukan dosa di dalam hidupmu. Manusia laknat, manusia terkutuk. Pipo, kau antikris kau udah banyak Diam curiga kau. orang Kristen sama Diam kau. kamu. Tidak ada Yesus dalam hidupmu. Tidak kenal kau Kristus. Pipo, udah banyak orang curiga sama kau orang Kristen. Kau antikris kau. Saya pijak Tuhanmu. Saya katakan saya pijak Tuhanmu. Kan? Gitulah Tujuh kau. kuku saya Tuhanmu. Tua bangka. Kau tidak tua mengenal bangka. Tuhan. Ini si Pipo ini host, ini agama permalim ini, si monyong ini.
Agama permalim ini. Kawan, Mana percaya sama Yesus? Betul-betul kau beguru kau. Nuduh orang kau sama Sabarlah kita. Agama Dasarnya permalim tidak ini, ada, Ucok. Ini si dalilnya Pipo ini. tidak ada. Bisanya hanya nuduh-nuduh, kan cobalah. Kristen Gini, Rai. manalah seperti si Ngomong apa kau Samosir tadi? ini Ngomong bisa apa kau diajak tadi? untuk Ngomong apa kau berdiskusi. tadi? Ngomong apa kau tadi? Gini, Dia Rai, manusia Rai. bergurung. Ngomong apa kau tadi? Kau agama permalim kau, Pipo, agama permalim. Manusia apa kau? Ngomong apa kau tadi? Sabarlah kita. Sekarang ku tanya kau, Rai. Lah yang cuma mengatakan itu tadi kalau kau manusia. Izin Bang Ucok udah bubarin. Istirahat lah. Istirahat aja Bang, istirahat Bang. Orang ketawakan kita loh kalau begini cara. Gini pertanyaanku. Gini pertanyaanku. Oh, iya. Setara enggak Silakan, Yesus silakan. dengan Roh Kudus? Tolong jawab. Secara ontologis, kamu tahu secara ontologis? Jawab dulu, setara apa enggak Yesus dengan Roh keilahian Kudus? itu setara. Nah, Kau kalau tadi ngomong apa setara, kau tadi? kalau setara kau bilang right. Kalau Gini, nggak sanggup pertanyaanku kau gini. bicara, nggak sanggup diskusi Iya. lalu kata-kata yang Sabar aja dulu Bang Pipo, biar Berburu kita kau layani dulu ucapkan. ini. Gimana cara berdiskusi Diam dulu ini, kau, biar Pipo, tuh, kelihatan Bang, nanti kau siapa yang permalin. agak on. Diskusi yang Pipo, kau membangun, permalim, diam dulu kau. Iya. Gini, Ray. Silakan lanjut Samosir. saling Iya, sebentar. mengisi kan begitu. Gini. Tadi kan kau bilang, Ray, setara Roh Kudus dengan Yesus, betul? coba tunjukkan Tuhanmu. Betul. Diam Secara dulu kau, Berdoa eh. kau. Permalim. Biar Permalim sepi kau, ya Pipo. Tuhan. lanjutlah Samosir, silakan. Ini si Pipo ini permalim ini, host. Nah, begini. Lanjutlah dulu. Begini. Kita Tadi kan ambillah kau bilang right, sisi setara baiknya Yesus kita dengan Roh Kudus, saya setuju. Saya kunci ngomongan saya Iya. kan. Pertanyaan saya begini. Kalau ada orang menghina-hina Yesus, pertanyaan saya begini. Cuma apa bedanya? kalimatmu tadi mengatakan dia Diam tidak dulu kau, bermoral. permalim, diam dulu kau. Jangan. Kau permalim, kau Pipo, diam kau. Ya kita harus Diam kamu. Diam kamu. Ini permalim ini si Pipo ini. Udah Bang Ucok, udah Bang Ucok, kita istirahat aja. Sudah memang enggak Ini si Pipo ini permalim ini teman-teman. malah orang Kita memang ketawa harus istirahat kita. Nanti Anda memang si Pipo ini ditertawakan. permalim ini. Nyamar-nyamar ini. Jangan. Kita sisi baiknya yang kita ambil. Bukan. Udah lama ku kenal si Pipo, bukan hanya di Komalmu, host. Iya. Si Pipo ini memang permalim ini. Janganlah itu, harusnya kita saling mengisi. Kau Hostnya menuduh kau manusia terkutuk, menuduh kau. Udah banyak curiga orang Kristen sama kau. Kau kan super begini teman-teman, superhero kau, Pipo. Bang Samosir, ini sebenarnya mau bahas tentang firman Tuhan atau mau adu jotos di sini? Dengar bro, dengar. Gini. Tadi kan masalah tentang menghina Roh Kudus dengan menghina Yesus. Pertanyaan saya gini bro. Menurut pribadimu, setara enggak? Rosetan hidupmu, rosetan kamu. Bang Vivo, Diam, Bang kau Gak Vivo. kau tambah lagi kata-kata Roh Kudus. Pak Diam, Vivo, kau permalim. Pak Vivo, ya kita harus ya ngambil angin yang segar kan. Turunkan dulu si Pipo ini, host. Kalau enggak turun aku. Diam kau yang turun. Jangan turunkan dulu. Manusia biar saya laknat ini. Kita ini Ingat saya hadapi dulu nih. Kalau dia tahan Permalim nanti. kau. selalu- Permalim kau, Pipo. Saya bawa Permalim cara kau. berpikirmu. Manusia Permalim kau, terkutuk. Pipo. Pipo, kau permalim. Manusia kau nyamar-nyamar terkutuk. kau di Komal ini. jangan. Ini permalim ini si Pipo. Ini lama aku kenal ini, host. Iya. Di mana kau kenal saya manusia bergudung? Udah kau permalim, ngaku aja. Kau udah banyak curiga Kristen sama kau. Kau kan super Udah hero dengan kau. seujung kuku saya Tuhanmu, seujung kuku saya. Nah, itulah kan ketahuan kau kan permalim kan? Ketahuan kau permalim. Jangan juga langsung kayak gitu, Pak. Saya pastikan kau berdoa mau apapun hidupmu. Kau Saya permalim. tantang Tuhanmu. Permalim kau. Saya tantang Pipo. Tuhanmu. Jangan permalim Anda kan. Pak Vivo, jangan. Bang, turunkan saja dulu. Tuhanmu itu. Turunkan satu dulu, Bang. Pipo, permalim kau. Kau nggak percaya sama Yesus. Ataukah udah capek kita rungkatkan kan ya? Kita rungkat saja daripada bikin malu saja saya lihat orang. Gini, host. Makanya saya Bukan bilang, kamu kalau yang mau malu kalau ada Tuhanmu mulai malam Ini ini kau 51 berdoa. orang yang mendengar kita ya. Pipo, Kalau ada Tuhanmu, hadapkan Tuhanmu. Host, Si ujung kalau kuku mau saya damai- Tuhanmu. Saya bisa pijak Tuhanmu. Nah, ini kan inilah video permalim Siapaanmu? itu. Antikris ini si Pipo ini. Kan dia kamu narasikan tentang kekuasaan Tuhanmu. kita Kalau begitu ngomong kamu yang katakan lain, tadi kata jangan kalimatmu. Apa kamu langsung. katakan tadi? Apa kalimatmu tadi?
Host tutup Jadi aja, host. Ucok, Tutup bang, udah bang. Ucok, ini si Tutup Pipo saja, Bang. lama Tutup aku saja. kenalin. Enggak Udah jelas, bertahun-tahun aku enggak kenali jelas. si Pipo ini. Tutup saja bang. Nah, ini Bang Host, nanti kita ini kena tutup tombak saja, lagi nanti Bang. kalau pemakai gini. Ini cuma ya. tambah ini nanti. Orang Jadi gini orang Bang ketawa Ucok, kita. gini, maksud aku kalau mau damai kita di Komal, turunkan sebentar lu si Pipo ini. Biar Jangan kondusif kamu aku katakan ngomong. damai dari ucapanmu dari tadi di Komal ini yang paling jorok, muncungmu yang busuk tadi mengatakan. Pipo, kau Bagaimana tuh caramu permalin. berdiskusi lagi? Kau tuh permalin, Saya bijak Pipo. Tuhanmu saya bijak. Saya bijak Tuhanmu kepada busuk. Pipo, Woi, bocor. permalin Tuhanmu. Woi, bocor. Bocor. Pipo, Bocor permalin kau. Tuhanmu. Pipo. Bocor. Pipo, Bocor. Tuhanmu permalin. saya bijak. Bang Bagudung, Ucok, manusia Bang Ucok, terkutuk. coba turunkan dulu. Manusia Ini terkutuk. Tuhanmu permalin. Halo. Mungkin saya rasa udah capek kita ini ya, artinya ya sehingga kita tidak bisa mengendalikan sesuatu lagi yang bermakna. Ini si Pipo ini host permalin Bukan saya emosi, supaya Host. memahami ini saya laknat Tuhan dia Host, itu. si Pipo ini permalim ini, nyamar-nyamar di sini. Si Pipo ini permalim ini teman-teman. Udahlah. Kalau bisa Makanya TK pun nggak tamat api kamu, TK satu, pun kamu air manusia satu. terkutuk. itulah biar apa tidak berkembang itu membesar. Jadi ya kita ambil misalnya ya airnya satu, kita ya api itu nanti apa reda sendiri dia nanti kalau pemainnya nanti sama-sama api bagaimana Bukan begitu, nggak layak muncungnya ini, nggak layak muncungnya membicarakan firman Tuhan dari kata dia dari kalimat kepada di Komal ini yang paling jorok muncungnya. Pipo, kau permalin, nyamar-nyamar kau di sini ngikut Yesus, nyamar-nyamar kau Pipo. Kau yang namar-namar seolah-olah mengenal Tuhan, seolah-olah di dalam hidupmu dan mengenal Yesus. Yesus abal-abal yang kau tahu, Yesus ya, abal-abal. daripada kita Saya pastikan itu. tertawaan Rungkat aja bang, rungkat aja bang. Ini nggak berhubungan. Kau tuh Pipo, permalin Ya kau, biar nyamar-nyamar dulu, kau di Cok, sini. biar kalau tahan dia biar cara roga berpikir dia biar seturuh aja sekalian nanti. Sama Gini, saja Pipo. kalian sama, tidak ada yang beda. Kenapa mau? Gini Pipo, dengar lu pertanyaanku. Gini Pipo, menurut Diam kau, nggak perlu dia kau bertanya kepada saya manusia terkutuk, manusia orang tua tai terkutuk. lah kau, orang tua tai kau Pipo, Diam kamu diam kamu manusia. orang tua tai kau Manusia Pipo, terkutuk, orang tua manusia tai terkutuk. Bahas Tuhanmu semua saya pijak-pijak, keluar si ujung kuku saya Tuhanmu. Pipo, pertanyaanku gini. Oh Pipo, Diam kau, Pipo gini. diam kamu. Menurutku, permalin Bagudung. dengar ya. Manusia si rebung, Rungkat aja bang Uco. Bang Uco, manusia si rungkat aja. rebung.